Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan kami Zepoleitani dan tulang kita Usman. Channel kita ini membahas seluruh tentang emis madrasah. Sebelum kita lanjut, like dan subscribe, bagikan video kita ini supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang pendataan emis madrasah setiap semesternya. Tonton sampai habis. Cekidot. Terlebih dahulu kita login dengan akun operator, kita pilih GTK, kita klik pengajuan GTK, klik tambah. Nanti kita klik nama, tempat dan tanggal lahir. Lalu kita klik simpan, nanti akan muncul formulir, itu kita isikan namanya. Jadi nama yang kita inputkan awal tadi jangan memakai gelar. Kita klik instansi yang mengeluarkan SK. Kita isi status kepegawaian, kita isikan NIK, kita isikan TMT, tahun mulai tugas guru tersebut di madrasah kita. Nanti kita pilih dulu tahunnya, baru nanti kita pilih bulannya, baru nanti kita pilih tanggalnya. Supaya cepat, kita klik di situ. Nomor handphone wajib kita isi, email wajib kita isi, jenis kelamin, agama, golongan darah itu wajib juga kita isi. Informasi tempat tinggal itu diisi, provinsi tempat tinggal, kabupaten tempat kita tinggal, tempat guru tersebut tinggal, kecamatan, kelurahan. Ini usahakan agak cepat jaringannya agar biar bagus. Alamat lengkap, kode pos, tempat transportasi ke sekolah itu wajib kita isi, jarak tempat tinggal ke sekolah, waktu tempuh kita, informasi keluarga, nama ibu kandung, status perkawinan, nama suami atau nama istri bagi GTK yang perempuan atau laki-laki, jumlah anak, riwayat pendidikan kita, tahun lulus, pendidikan terakhir, tahun lulus. Ini cuma cukup tahun saja. Jurusan atau prodi, tanggal ijazah. Jadi harus disiapkan juga ijazah di saat kita menginputkan GTK baru supaya mempermudah kita dalam mengisi seluruh formnya. Tanggal ijazah itu wajib kita isi. Kita pilih saja tahunnya dulu, baru nanti kita klik bulan, baru kita pilih tanggalnya. Sesuaikan dengan ijazah kita. Gelar akademik kita isikan. Peletakan gelar ini maksudnya kalau doktorandus berarti di depan, kalau SPD itu berarti di belakang. Tamat SD, pendidikan dasar kita tahun lulus saja. Penugasan kita ditugaskan, tanggal efektifnya sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh yayasan, atau kalau pegawai negeri berarti SK penugasannya. Jabatan, berarti pangkat kita itu sebagai apa? Sebagai guru, berarti kita pilih guru.
Lanjut, TMT pada SK, status penugasan, nomor SK jangan lupa kita input. Berarti kita harus menyiapkan KK, KTP, ijazah, seluruh ijazah, SD, ijazah pertama dan ijazah terakhir, SK pertama kita, SK pertama bertugas. Itu harus kita siapkan dulu untuk menginput GTK baru. Di sini kita isikan nomor SK, tanggal SK, jenis SK, kita pilih. Kalau yayasan berarti SK-nya yayasan. Lalu kita upload SK-nya. Ini harus berupa formatnya PDF, JPG atau PNG, minimal 2 MB, maksimal 2 MB. Tugas utama kita pilih. Tugas utamanya seperti sebagai pembelajaran kalau untuk guru. Jenis tugas kita pilih guru kelas untuk MI, guru mapel untuk MTS dan MA. Lalu kita pilih simpan. Apakah Anda yakin menambahkan data GTK? Nanti kita, ya, data GTK baru berhasil ditambahkan dan menunggu kepala madrasah. Baik, kita langsung login saja ke akun kepala madrasahnya. Nanti di akun kepala madrasah kita pilih nanti menu guru dan tendik. Jadi di menu guru dan tendik ini nanti kita lihat permintaan persetujuan GTK baru. Di situ muncul nama yang kita usulkan tadi. Nanti kita pilih lihat detail, lalu langsung kita eksekusi apabila datanya sudah benar. Jadi kepala madrasah nanti cek lagi di sini di pengisian yang dilakukan oleh operator tadi, baru nanti disetujui, karena ini adalah filter terakhir di aplikasi EMIS. Akan menyetujui penambahan GTK baru, kita pilih OK, lalu kita tutup. Setelah guru baru ini disetujui di akun GTK baru, jadi nanti kita langsung login kembali ke akun operator madrasah dan kita klik di sana data GTK dan pastikan data ini sudah masuk. Nanti kita klik saja daftar guru dan tenaga kependidikan. Kita lihat nama yang kita masukkan tadi. Ini adalah proses untuk mencetak SM02. Jadi di sini kita klik nanti namanya, kita klik aksi, kita klik lihat detail. Jadi nama tersebut sudah masuk dan sudah disetujui oleh kepala madrasah, dan di sini kita muncul cetak lembar S02C. Jadi lembaran ini silahkan nanti kita print dan kita lanjutkan untuk menginputnya di aplikasi Simpatika. Jadi ini kita save, kita simpan, nanti kita cetak. Ini nanti dibawa ke seluruhnya ke akun admin kabupaten kota. Jadi di sini kawan-kawan sudah tercetak SM02C kita. Ini penampakan S02C yang sudah dikeluarkan. Kawan, kita lanjutkan login di Simpatika. Kita klik saja Simpatika di searching, nanti muncul yang paling atas Simpatika portal. Lalu kita pilih sudut kanan atas login. Nanti kita pilih di situ login aktivasi akun PTK. Aktivasi akun PTK. Di sini nanti kita masukkan NUPTK atau PAK ID yang ada di S02C tadi. Ini kita klik, kita taruh di sini. Kode aktivasinya ada di kertas lembaran S02C tadi. Jadi di sini kita login. Nanti kita di sini diminta untuk membuat password baru, dan silakan dibuat password baru. Nanti kita simpan, lalu kita setujui. Nanti di sini sudah selesai kita mengaktifasi akun PTK baru. Lalu kita kembali lagi ke halaman Simpatika tadi untuk login kembali. Kali ini kita pilih login PTK. Jadi di sini kita login PTK, kita inputkan
Prospect ID dan password baru yang kita bikin tadi di waktu mengaktifasinya. Kita pilih masuk. Jadi di sini kita masuk. Jadi kawan-kawan usahakan password yang kita ganti baru tadi itu ingat, dan kita login. Di sini kita simpan saja. Di sini kita isi seluruh biodata kita satu persatu. Di sini biodata dan info kontak Anda. Itu ada 4 tahap yang harus kita isi. Informasi kontak, biodata tambahan, itu kita isi semua kawan-kawan. Jadi setelah kita isikan nanti, di sini ada kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, rumah berada di wilayah RW berapa, RT berapa, kode pos, telepon rumah jikalau ada, telepon seluler, alamat email. Ini harus wajib kita isi semua kawan-kawan. Jadi ini untuk info PTK baru yang harus kita isikan seluruhnya, agama dan juga status perkawinan, nama suami, nik suami itu perlu kita isikan, pekerjaan suami ini harus kita isi di PTK baru ini di aplikasi Simpatika. Di sini nik suami harus kita isi, wajib kita isi, pekerjaan suami, dan terakhir daftar anak yang masih berusia sekolah. Ini wajib kita isi, lalu kita simpan data kita, lalu nanti kita lanjut simpan dan lanjut. Setelah kita simpan dan masih ada lagi data yang harus kita isi, status kepegawaian kita isi semua kawan-kawan, TMT di sekolah Hindu, kapan kita mulai, ini harus cocok juga dengan data yang kita isi di emis tadi. Status kita, nomor SK, ini harus kita input semua. Jadi di Simpatika tidak ada data yang kosong. Jadi di sini harus dituntut kita mengisi semua data kita sesuai dengan data yang kita masukkan di emis tadi. Ini supaya data itu nanti sinkron dan matching. Di sini kita isikan. Lalu setelah kita isi semua, nanti kita cetak ajuan, baru nanti keluar S03. Setelah S03C kita cetak, kita login lagi ke akun admin. Ini tugas kepala madrasah atau operator madrasah. Di situ nanti kita serahkan S03C tadi kepada kepala madrasah. Kepala madrasah nanti klik pendidik dan tenaga kependidikan, klik pengajuan GTK, nanti klik registrasi level 2 pendidik dan tenaga kependidikan, dan cari nama yang kita usulkan tadi. Nanti kalau sudah muncul, kepala madrasah tinggal centang, simpan, dan nanti cetak S05 dan S07. Jadi di situ nanti inilah surat S05A dan S07A, dan untuk diserahkan ke admin kabupaten kota supaya diinputkan, disetujui sebagai tenaga kependidikan di bawah Kementerian Agama kabupaten masing-masing. Demikian cara singkat atau tutorial yang kita sering bicarakan, bagaimana cara menginput GTK baru dan bagaimana cara mensinkronkan dengan emis. Inilah salah satu cara dan langkah-langkah yang kami suguhkan untuk kawan-kawan semua. Semoga ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Jangan lupa subscribe video kita ini. Salam satu data.